tutorial caranya membuat EA Robot Forex multi pair atau multi pasangan mata uang. Robot Forex-nya nanti bisa Anda jalankan di grafik Forex GBP USD H1, di grafik Forex USD JPY H1, di grafik Forex EUR USD H1, dan lain sebagainya. Bagi bapak-bapak yang masih pemula bahasa pemrograman MGL4 yang tertarik ingin dapat membuat robot Forex multi pair, tonton video panduan ini lewat HP Android Anda. Setelah itu, nyalakan laptop, buka MetaTrader 4 atau MT4, setting MT4-nya yang terbuka adalah grafik Forex EUR USD H1. Kemudian klik menu MetaQuote Language Editor. Lalu klik New. Biarkan Expert Advisor template yang terklik. Kemudian klik Next. Kolom name tambahkan nama robot Forex-nya. Misalkan robot multi pair. Kemudian kolom author isi dengan nama Anda. Misalkan Tony Haryanto. Kemudian kolom link isi dengan URL website Anda. Tetapi kalau Anda tidak punya websitenya, kolom link boleh Anda kosongkan seperti ini. Lalu klik Next, klik Next, klik Finish. Terbuka halaman Meta Editor. Selanjutnya Anda harus menyeting halaman Meta Editor ini supaya tampil lebih lebar, sehingga Anda nanti leluasa dalam mengetik atau menuliskan coding, script atau sintak MGL4-nya. Cara meluaskan halaman Meta Editornya, klik kolom navigator ini di sisi kiri ini, nah di close, kemudian close kolom toolbox di bawah ini. Sebelum saya melanjutkan membuat tutorial caranya membuat EA multi pair, klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang. Selain itu, dengan klik subscribe, Anda sudah berlangganan gratis video tutorial belajar pemrograman MGL4 untuk membuat Expert Advisor dari channel ini. Sekarang saya lanjutkan untuk menulis coding robot multi pair-nya. Bagi yang masih gaptek MGL4 atau masih pemula dengan bahasa pemrograman MGL4, melihat halaman Meta Editor seperti ini, pastinya bingung. Apakah arti dan kegunaan dari tulisan yang ada di halaman Meta Editor ini? Misalkan tulisan seperti ini, kemudian tulisan seperti ini, kemudian tulisan seperti ini, kemudian tulisan seperti ini. Tidak usah dibikin pusing. Ikuti saja tutorial ini dengan cara mengetikkan coding yang akan saya tulis di halaman Meta Editor yang telah Anda buka. Ini saya besarkan dulu ukuran fontnya supaya Anda dapat lebih jelas melihat coding yang saya ketik. Klik Tool, klik Option, kemudian size saya ubah menjadi 16. Nah, fontnya besar, jadi video tutorial ini dapat Anda lihat dengan lebih jelas lewat HP Android Anda. Atau bisa juga saya perbesar fontnya ke yang 18. Nah, ini ukurannya besar dan sangat jelas dilihat di HP Android. Langkah awal membuat EA multi pair adalah menuliskan coding variabel. Coding variabelnya terdiri dari load, yaitu load B dan load cell, kemudian SL, SLB, SL cell, kemudian TP, TP untuk OPB, dan TP untuk OP cell. Silahkan dilihat dan dipraktekkan dengan cara menuliskan coding yang saya ketik ini. Nah, ini adalah sintak variabel load. Jadi EA-nya nanti transaksi B atau transaksi sel-nya itu load-nya sebesar 0.1. Ini adalah sintak stop loss untuk OPB dan OP sel-nya. Ini artinya stop loss-nya sebesar 100 pip.
Ini sintak variabel TP atau take profit. Take profit buy dan sell-nya nanti sebesar 200 pip. Coding extend ini diketikkan gunanya supaya kolom lot, kolom SL, kolom TP muncul di menu input robot forex yang Anda buat. Kemudian lot, SL, TP ini adalah nama variabel. Kemudian double in ini adalah tipe data. Lot ini tipe datanya pakai double karena nilai atau value-nya yang ditulis di sini boleh bilangan pecahan, bilangan berkoma atau bilangan bulat. Kalau bilangan bulat misalkan seperti ini. Sedangkan SL dan TP itu tipe datanya integer karena value-nya di sini itu nilainya hanya bilangan bulat, yaitu bilangan tanpa pecahan atau tanpa desimal. Kemudian langkah berikutnya untuk membuat robot forex multi pair atau membuat robot forex multi pasangan mata uang, scroll halaman meta editornya ini ke bawah. Caranya menycroll halaman meta editornya ini adalah ini ya. Tutorial ini kategorinya adalah untuk pemula. Jadi jika Anda bukan pemula lagi, harap maklum dengan video tutorial ini. Di baris paling terakhir, yaitu baris 41, dibuat dulu fungsi transaksi B. Nah, seperti ini template-nya untuk transaksi B. Kemudian tekan enter buat separator. Nah, ini harus dibuat separator untuk membedakan coding fungsi transaksi jual. Nah, kemudian di dalam bodinya fungsi transaksi B ini dituliskan sintak untuk order send tipe OPB. Bagaimana Bapak-bapak? Apakah tulisan yang ada di video tutorial ini Anda lihat dari HP Android? Bisa terlihat jelas? Jika ya, silahkan praktekkan tutorial ini dengan cara mencontoh coding yang saya ketik ini dengan Anda tuliskan di halaman meta editor yang sudah Anda buka. Kalau Anda masih pemula dalam bahasa pemrograman MGL4, usahakan Anda suka untuk menulis codingnya secara manual. Tujuannya supaya Anda terbiasa dengan script MGL4. Sintak order by ini saya tulis 2 baris. Anda bisa menulisnya menjadi 1 baris seperti ini. Tapi kalau saya tulis 1 baris seperti ini, Anda tidak akan bisa melihat coding yang ada di bagian kanan ini. Nah, supaya Anda bisa melihat coding yang ada di bagian kanan ini, nah, sintaknya saya jadikan 2 baris. Yang atas ini adalah fungsi transaksi B. Yang bawah ini adalah fungsi transaksi sell. Simbol artinya grafik forex yang akan dipasang EA. OP sell artinya jenis transaksinya adalah transaksi jual. 0.1 artinya adalah besarnya lot untuk transaksi sell. Bid adalah kalau Anda transaksi sell dikasih harga bid. Kalau Anda transaksi B dikasih harga as. 4 adalah slim peg-nya. Slim peg-nya yaitu toleransi harga meleset, namun EA tetap melakukan transaksi sell. Ini adalah coding stop loss OP sell sebesar 100 pip. Ini adalah coding take profit OP sell sebesar 200 pip.
100 adalah order magic number-nya. 0 adalah expired-nya tidak ada. Red adalah warna panah yang muncul setelah robotnya melakukan transaksi sell. Kemudian klik compile untuk mengecek ada tidak coding yang error. Ini ada 2 error. Cara memperbaikinya, klik dulu tulisan yang menerangkan error yang atas, yaitu unexpected token. Nah, cara memperbaiki error unexpected token pada waktu membuat EA, klik tulisan ini. Kursornya lari ke bagian coding yang error. Nah, ini sintak ini kurang tanda titik koma. Nah, ini ya titik koma yang dimaksud. Kemudian klik compile. Error sudah tidak ada. Kadang errornya 2, tapi diperbaiki dengan sekali, errornya sudah hilang. Kemudian panggil fungsi transaksi B dan transaksi sell-nya supaya EA-nya itu dapat mengeksekusi fungsi transaksi B ini dan fungsi transaksi sell ini untuk melakukan transaksi forex B dan sell. Cara memanggil fungsi transaksi B dengan menuliskan nama fungsi transaksi B-nya. Dalam kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian untuk fungsi transaksi sell-nya juga. Terus klik compile. Kemudian dibuat atau ditambahkan coding untuk multiplier-nya supaya EA-nya dapat digunakan untuk trading otomatis multiplier. Cara menambahkannya yaitu di sini. Yang saya tambahkan ini adalah coding supaya EA-nya bisa melakukan transaksi di multiplier. Nah, perhatikan Bapak-bapak codingnya. Silahkan Anda lihat, silahkan Anda contoh, kemudian praktekkan dengan cara menuliskan secara manual di halaman meta editor yang sudah Anda buka. Kemudian di bagian deklarasi, tambahkan variabel di sini. Silahkan Anda lihat, Anda contoh dengan menuliskan secara manual coding variabel ini di halaman meta editor Anda. Lalu scroll halaman meta editornya ke bawah ke bagian fungsi transaksi B dan fungsi transaksi sell. Nah, ini yang diubah adalah angka 0.1 karena di atas sudah dibuat variabel untuk lotnya, maka ditulis nama variabelnya. Silahkan lihat, silahkan Anda contoh. Sekarang diedit atau diganti lagi coding atau tulisan yang ini. Baris 50. Supaya codingnya terlihat jelas, tidak ada yang terpotong, saya jadikan 3 baris untuk sintak transaksi belinya. Silahkan dilihat perbedaannya coding transaksi B dan coding transaksi sell-nya. Kemudian klik compile. Ada error operan expected. Cara memperbaiki error operan expected dalam membuat EA, klik tulisan operan expected ini. Nah, di sini errornya yaitu baris 23. Nah, ini tanda sama dengannya itu ada 2. Dihapus 1. Klik lagi compile. Errornya sudah tidak ada. Kemudian di tes EA ini apakah bisa melakukan transaksi di grafik forex DPP USD, USD JPY dan EUR USD. Tapi sebelum dites, tambahkan dulu coding untuk memfilter supaya transaksi B-nya itu hanya 1 kali. Kemudian tambahkan juga filter untuk transaksi sell-nya juga supaya 1 kali saja. Klik lagi compile. Buka
meta editornya, caranya klik tool, klik trading terminal. Nah, tadi EA-nya namanya robot multiplier ini ya. Ini dipasang di grafik korek GBP USD H1 ini. Cara masangnya, klik kanan mouse, klik attack to adjust, klik menu common, centang kotak low leg trading, klik input. Anda bisa mengganti besarnya lot, besarnya SL, dan besarnya TP. Kalau sudah, klik OK. EA-nya belum melakukan transaksi karena menu auto trading ini belum diklik dan warnanya belum berubah menjadi hijau. Supaya EA-nya melakukan transaksi, klik dulu menu auto trading ini. Sebelumnya keluarkan dulu kolom terminalnya supaya Anda dapat melihat transaksi yang akan dilakukan oleh EA-nya. Masih ada coding yang belum ditambahkan. Kembali ke halaman meta editor. Nah, tambahkan dulu codingnya di bagian sini. Lihat coding yang ditambahkan. Klik compile. Tidak ada error. Ada lagi coding yang perlu diedit. Tambahkan /2. Tujuannya supaya coding di belakangnya tidak dibaca oleh program MGL4. Klik lagi compile. Dites lagi, buka meta trader 4-nya. Nah, ini EA-nya sudah terpasang. Nah, ini saya delete lagi EA-nya. Caranya klik kanan, klik expert episode, klik remove. Nah, EA-nya ini ya, ini akan saya pasang di grafik korek GBP USD H1 ini. Kemudian klik menu auto trading. Lihat EA-nya sudah melakukan transaksi buy dan sell di pair GBP USD. Nah, ini ya GBP USD. Saya buka grafik koreknya yang USD JPY. Nah, saya pasangnya robot multiplier-nya di grafik korek USD JPY. Nah, EA-nya juga melakukan transaksi buy dan transaksi sell. Saya buka lagi grafik korek EUR USD H1. Saya pasang lagi robot multiplier-nya. Nah, EA-nya juga melakukan transaksi buy dan transaksi sell pair EUR USD H1. Dengan demikian, tutorial caranya membuat EA multiplier sudah berhasil. Sekali lagi, silahkan lihat skrip lengkapnya robot korek multiplier ini dari atas ke bawah. Nah, atas baris 11 sampai 16 ini berisi coding variabel. Silahkan Anda lihat, Anda contoh, Anda tuliskan secara manual. Apalagi jika pada waktu Anda mempraktekannya tadi terjadi error setelah Anda klik compile. Nah, itu samakan coding Anda dengan tulisan coding ini. Kalau sudah, saya scroll halamannya ke bawah di bagian fungsi on init. Nah, ini. Silahkan dilihat dan dicontoh, kemudian dituliskan di halaman meta editor. Mudah-mudahan Anda bisa mempraktekannya dan juga berhasil membuat EA multiplier. Saya scroll lagi ke bawah, ke bagian fungsi onTick. Nah, kalau fungsi onTick ini codingnya agak banyak. Nah, ini saya jadikan satu baris saja yang ini, supaya Anda bisa melihatnya. Nah, ini ya, sudah bisa ya Anda melihat coding lengkapnya untuk fungsi onTick. Silahkan Anda contoh. Kemudian saya scroll lagi halaman meta editornya ke bawah, ke bagian fungsi transaksi buy. Nah, ini codingnya. Ini boleh dihapus saja. Nah, silahkan Anda contoh. Kalau ada pertanyaan seputar skrip robot korek multiplier ini, tuliskan di kolom komentar. Dengan senang hati saya nanti akan menjawabnya. Kalau Anda suka video tutorial ini, klik like. Kemudian supaya tutorial ini lebih banyak manfaatnya bagi
orang lain, yaitu orang-orang di seluruh Indonesia. Bagikan video ini ke orang-orang lain tersebut melalui WA atau status FB Anda. Terima kasih Bapak-Bapak, Anda sudah klik dan nonton video tutorial caranya membuat EA Multipile ini dari awal sampai selesai. Selamat belajar pemrograman MPL 4 dalam bahasa Indonesia. Semoga kedepannya Anda menjadi developer robot korek yang handal dan sukses untuk trading otomatis. Terima kasih.